Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahimakumullah. Judul ceramah hari ini adalah memakmurkan umur. Guru saya pernah menyampaikan sebuah kisah yang menarik. Pada suatu hari seorang raja lewat ke sebuah kampung, bertemu dengan seorang yang telah tua bangka. Raja bertanya, "Berapa umur Bapak?" "Umur hamba baru 3 tahun, Tuan." Raja tersentak dan sedikit marah. "Jangan memperolok-olokkan. Jawab yang benar, aku ini raja." Orang tua itu menjawab, "Justru karena Tuan adalah raja, maka hamba jawab seperti itu." Raja semakin penasaran dan minta agar menjelaskan apa yang dimaksud. Kata orang tua itu, "Memang umur hamba telah lanjut, tetapi umur yang sekian lama itu tidak dimakmurkan untuk kehidupan di akhirat yang abadi. Hanya dimakmurkan untuk kehidupan di dunia yang sekejap. Jadi baru 3 tahun saja setelah hamba menyadari hal itu, Tuan. Itulah yang hamba maksud." Hadirin rahimakumullah. Allah menurunkan agama itu untuk di dunia. Jatah umur yang diberikan untuk dimakmurkan di dunia. Maka selama masih ada umur di dunia, harus terus dimakmurkan dengan amal kebaikan sesuai kemampuan. Kalau mampu laksanakan, tidak mampu jangan memaksakan. Jangan sampai jatah umur hancur, tidak ada bukur. Usia habis percuma. Adapun pekerjaan untuk memakmurkan umur itu sebenarnya enteng, tidak berat. Asal ada niat, ketika badan sehat, pasti bisa berbuat hal-hal yang bermanfaat. Misalnya, melempar senyum, bersikap ramah, someah, bear mana hadeka semah, tidak suka menebar fitnah, tidak gegabah membuang sampah. Itu semua adalah pekerjaan mudah, tapi punya nilai ibadah. Lidah dipakai tazakur, otak dipakai tafakkur, akal dipakai tadabbur, sehingga tambah umur, tambah makmur. Kalau umur terus dimakmurkan, usia terus diisi dengan amal kebaikan, lahum ajrun ghairu mamnun, kata Allah. Tidak putus-putusnya Allah melimpahkan pahala, mengisi pundi-pundi orang yang beriman untuk bekal di akhirat kelak. Celakanya, panjang umur bukan dimakmurkan dengan amal soleh, tetapi dengan amal salah yang akan menjadi suluh api neraka. Karena setiap hari nyaris tak pernah berhenti dari sebuah pekerjaan yang super mubazir, yaitu ngagosip. Saya sendiri tidak mengerti entah dari mana asalnya, siapa yang menjadi biang keroknya, mengapa ngagosip terkesan menjadi masalah yang remeh-temeh. Cekakak, cekikik ngagosip, asa teu dosa teu doraka. Bahkan cenderung menjadi santapan manusia sehari-hari. Tidak lagi melihat strata sosial apapun namanya. Apakah itu pejabat, rakyat, kiai, ustadz, apalagi politisi. Ngagosip sepertinya dianggap enteng saja. Padahal kata Rasulullah SAW, yang membuat hidup manusia bangkrut di akhirat nanti adalah gara-gara ngagosip. Meski banyak amalnya, tapi hilang pahalanya. Karena amal milik sendiri dibakar, amal jahat orang lain disedot. Bayangkan saudara-saudara, bagaimana jadinya jika pahala sholat, zakat, puasa, haji, infak, sedekah hangus begitu saja. Ditambah harus memikul sejumlah dosa orang lain. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Sungguh dahsyat penyesalan yang selalu datang terlambat, sebagaimana diungkapkan Al-Quran,
bahwa di akhirat nanti ada sekelompok manusia yang tidak henti-hentinya mengeluh dan menyesali diri, minta dikembalikan ke dunia hanya untuk melakukan amal soleh. Namun kata Allah, kamu telah diberi umur yang cukup, namun tidak dimakmurkan. Maka sekarang rasakanlah azabku. Nauzubillah. Hadirin rahimakumullah. Maka mumpung kita masih memiliki jatah umur, saya ingin mengajak saudara-saudara dan kepada diri saya sendiri, bagaimana kalau sejak detik ini kita bismillah mulai fokus berjihad untuk melawan nafsu, menghentikan lidah kita dari perilaku ngagosip. Berhenti total dari menebar ujaran kebencian, mencaci para pemimpin yang kenal juga tidak. Karena di hadapan Allah tak ada caci maki dengan alasan demokrasi. Kalau itu nasihat, sampaikan berduaan. Jika disampaikan di hadapan umum, kata Imam Syafi'i, namanya penghinaan. Coba kita merenung sejenak, saudara-saudara. Dapat apa dari ngagosip itu? Kecuali celaka dan mencelakakan. Di daging oge henteu, kabau-bau sungut. Yang sudah pasti dosa kian menumpuk. Na'udzubillah. Hadirin rahimakumullah, sekarang kita pastikan bahwa amal soleh yang kita lakukan adalah amal soleh yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa an a'mala shalihan tardahu. Sebab banyak amal soleh yang tidak diridhoi Allah. Seperti apa? Salat karena riya, infak untuk membantu kejahatan, sedekah untuk membuat kerusuhan, jihad dengan bom bunuh diri. Yang didapat bukan surga, tapi murka Allah dan malaikat. Hadirin rahimakumullah. Adapun yang paling umum dirindukan manusia selama ini adalah ingin hidup makmur dan panjang umur. Justru kata Rasul, orang yang paling rugi itu yang panjang umurnya, sedikit amalnya. Masih kata Nabi, ada dua nikmat yang sering dilupakan orang, yaitu kesehatan dan kesempatan. Allah sendiri kita tahu telah bersumpah dengan waktu bahwa semua manusia itu khusrin, rugi, sesat, lemah. Baik si kaya, si miskin, si pintar, si bodoh, si gagah, si lemah, si pejabat, si aparat, si penguasa, si pengusaha, semua rugi. Sekali lagi rugi, kecuali allazina amanu wa amilus shalihat, yang beriman dan beramal saleh. Yang imannya bukan hanya di mulut, bukan hanya pengakuan, tapi kelakuan. Dan Allah menutup sumpahnya dengan apa? Ayat watawasau bil haq watawasau bis sabar. Dan saling menasehati dalam hak dan sabar. Seorang yang beriman pasti ingin saling memberi nasihat. Makanya lahir saja kewajiban amar ma'ruf nahi munkar. Tapi lagi-lagi jangan sampai berbuat kebaikan yang tidak baik. Semangat besar amar ma'ruf nahi munkar menjadi liar. Tak jelas lagi mana tugas santri, mana tugas polisi. Jangan sampai strategi dakwah ternodai. Pacorok kokon pabelit dasi. Tumpang tindih, melakukan sweeping di bulan Ramadan, rumah makan diobrak-abrik. Boleh jadi niatnya baik, tapi caranya tidak elok. Amar ma'ruf nahi munkar tetap harus dilakukan dengan benar dan tepat. Tidak boleh bersikap keras, berhati kasar. Walaupun tak fadlan ghalidhal qalbi lang faddu min hawlika. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Kita tidak boleh merasa paling suci. Fala tuzakku anfusakum. Mengajak manusia tidak boleh dipaksakan. Sebab tugas kita hanya menyampaikan. Jika mereka menutup pintu, tak usah kecewa. Sebab kita tak akan kehilangan surga. Taufik dan hidayah adalah hak prerogatif Allah.
Yang sudah pasti, jika umur tidak dimakmurkan, jika nafsu tidak dikendalikan, jika harta sudah dituhankan, maka pasti petaka dan derita itulah yang akan menjadi sahabat utamanya di akhirat kelak. Kata pepatah, jangan serakah, jangan silau oleh kehidupan mewah, meskipun nampak serba wah, boleh jadi hatinya resah dan gelisah. Alhamdulillah, saat ini kita masih memiliki jatah umur untuk dimakmurkan. Pintu tobat masih terbuka. Paling tidak sejak detik ini, kita bismillah, optimalisasi hal-hal yang membawa manfaat, minimalisasi hal-hal yang membawa madarat. Kalau tidak, ya kapan lagi? Karena satu-satunya waktu yang kita miliki adalah sekarang ini. Esok lusa boleh jadi sudah menjadi milik orang lain. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Judulnya teh memakmurkan umur. Harus sakit banyak.